Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama Hamdah Mahersa, BP 1910841036. Pertama sekali, Hamdah ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah berkesempatan dan meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi seminar proposal Hamdah. Selanjutnya, Hamdah juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing, yakni Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA, selaku pembimbing 1, dan Bapak Dr. Randa Yose Rizal, MSI, selaku pembimbing 2 peneliti. Pada kesempatan kali ini, judul penelitian Hamdah yakni kinerja Kantor Camat Pauh Kota Padang dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN. Pada penelitian ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN adalah nama pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan. Sebagaimana diketahui, isu pelayanan publik masih menjadi permasalahan yang terus dibahas dalam proses penyelenggaraan negara. Masih terjadinya kondisi di mana masyarakat merasa kecewa akan pelayanan publik yang diperoleh, maka anggapan buruk dari masyarakat kepada pemerintah belum sepenuhnya dapat teratasi. Sehingga upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus terus dilakukan. Menurut Dwi Yanto, salah satu tugas pemerintah yakni menyelenggarakan pelayanan publik. Keseriusan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik dapat diketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan sebuah konsep good governance atau kepemerintahan yang baik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Kesungguhan dari pemerintah untuk menjamin pelayanan publik dapat diketahui dari telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Masyarakat tentu tidak dapat menghindar dari persoalan pelayanan publik yang mereka butuhkan. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pelayanan publik ialah salah satu hak masyarakat yang wajib dipenuhi. Pelayanan publik yang berkualitas akan cepat dicapai apabila adanya hubungan sinergi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tengah berupaya agar pelayanan publik yang prima dapat masyarakat rasakan. Pemerintah melalui lembaga Ombudsman rutin melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2002 yang dilakukan oleh Ombudsman RI, dapat diketahui bahwa untuk tingkat provinsi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berada di urutan 11. Sedangkan untuk tingkat kabupaten dan kota, pemerintah Kota Padang berada di urutan 9 yang telah memperoleh opini kualitas tinggi. Terkait dengan pelayanan publik, pemerintah telah membuat peraturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN di kantor Camat Pauh Kota Padang telah dimulai sejak tahun 2014. Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat yang ditetapkan di Padang pada tanggal 25 Juli 2014. Adanya Perbako ini telah mensahkan bahwa adanya pemindahan pemberian sebagian wewenang Wali Kota kepada Camat. Pada saat ini pemerintah Kecamatan Pauh Kota Padang di dalam Rensta di tahun 2019 sampai 2024 dapat diketahui bahwa meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi yang ingin dicapai. Dan salah satu andil untuk mencapai terwujudnya pelayanan prima adalah kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan mendorong dalam pencapaian pelayanan publik yang prima.
Selanjutnya alasan pemilihan lokus di Kecamatan Pauh. Yang pertama karena Kecamatan Pauh adalah pilot project Praten. Hal ini berdasarkan keputusan Wali Kota Padang nomor 335 tahun 2014. Selanjutnya berdasarkan Rensta yang telah disusun yang ditetapkan untuk tahun 2019 sampai 2024 dapat diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Pauh meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi yang mereka ingin capai. Selanjutnya, fenomena teoritis dan empiris. Berdasarkan laporan kinerja instansi Kecamatan Pauh pada tahun 2022 dapat diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat yang mana ditargetkan 84 dalam realisasi baru tercapai 80,53 dengan persentase capaian 95,87%. Sedangkan jika kita bandingkan dari tahun 2019 sampai 2022, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 ini terjadi penurunan target capaian jika kita bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat yang datang ke sana, masih ditemukan beberapa masyarakat yang kecewa akan pelayanan yang diperoleh. Selanjutnya, kualitas pelayanan yang berkurang karena pelayanan perekaman KTP yang tidak dapat dilakukan. Padahal pelayanan perekaman KTP dapat dilakukan di kantor camat. Hal ini tentu mengurangi kepuasan masyarakat ke kantor camat Pauh Kota Padang, yang mana masyarakat Kecamatan Pauh harus mendapatkan pelayanan perekaman KTP ke Disduk Capil Kota Padang. Selanjutnya, batasan masalah. Sebetulnya ada 59 jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan. Namun, berdasarkan data rekap pada tahun 2022 ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah 13 jenis layanan publik, yang mana dapat kita lihat bahwa pelayanan perekaman KTP dan KK adalah pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat ke kantor camat Pauh Kota Padang. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi untuk mengukur kinerja dalam memberikan pelayanan KTP dan KK. Rumusan masalah yaitu bagaimana kinerja kantor camat Pauh Kota Padang dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Dan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan kinerja kantor camat Pauh Kota Padang dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN. Manfaat penelitian: yang pertama, manfaat teoritis, yaitu mempunyai kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan administrasi publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian administrasi publik, yaitu tentang kinerja organisasi publik. Manfaat praktis, menambah wawasan bagi pemerintah Kecamatan Pauh Kota Padang, serta dapat dimanfaatkan sebagai masukan akan kinerja yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan PATEN kepada masyarakat Kecamatan Pauh Kota Padang. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agatha Debbie Reza Marcella yang berjudul Kinerja Organisasi Publik dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan pada tahun 2020. Penelitian ini juga menggunakan teori Agus Dwianto dan juga menambahkan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja di kecamatan tersebut. Namun pada penelitian ini yang dilakukan ini, peneliti hanya melihat kinerja secara umum, tidak menspesifikkan pada jenis pelayanan yang ada di kecamatan Johan Pahlawan tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Hikmah Dinda Mitizah Sabela Novia Kencana yang berjudul Analisis Kinerja Aparatur Kecamatan dalam Pelayanan Publik, Studi Kasus di Kantor Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang pada tahun 2019. Penelitian ini juga menggunakan teori kinerja menurut Agus Dwianto, namun hanya 3 indikator yang digunakan pada penelitian ini, yakni dan penelitian ini telah memiliki fokus pada layanan KTP dan KK.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Denny Trianto yang berjudul Analisis Kinerja Organisasi dalam Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat, Studi pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang pada tahun 2017. Penelitian ini juga menggunakan teori kinerja menurut Agus Dwianto dan menambahkan dengan melihat juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut teori Mahmudi. Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus dan lokus yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan teori pengukuran kerja menurut Agus Dwianto yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dan peneliti juga memfokuskan pada pelayanan perekaman KTP dan KK. Skema pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada bakan berikut ini. Definisi konsep. Kinerja adalah hasil upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pelayanan publik adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat baik barang, jasa maupun pelayanan administrasi. Definisi operasional dalam penelitian ini yakni dapat dilihat pada tabel berikut ini, yang mana untuk indikator produktivitas, efisiensi pelayanan, dan efektivitas pelayanan. Untuk kualitas pelayanan dilihat dari kepuasan masyarakat, untuk responsibilitas dilihat dari daya tanggap organisasi, dan prioritas pelayanan dan program pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Untuk indikator responsibilitas dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan prinsip administrasi. Akuntabilitas dilihat dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh organisasi kantor camat bawah Kota Padang. Selanjutnya bab 3 penelitian. Metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Dan peran peneliti sebagai murni berada di luar objek penelitian dan sebagai instrumen utama yang akan mengumpulkan terkait penelitian ini. Proses penelitian dilakukan dengan melakukan observasi di tempat penelitian, wawancara dengan beberapa masyarakat, dan dokumentasi terkait dokumen-dokumen yang terdapat di sana. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu lembaga, yaitu kantor camat bawah Kota Padang. Dan teknik analisis data yaitu menggunakan menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 bagian, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sekian presentasi seminar proposal yang dapat peneliti sampaikan. Terima kasih peneliti ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi proposal penelitian saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.